Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nika Delina Isyanti, NPM 19160077. Saya dari PGSD 4B ingin menjelaskan tentang perkembangan multimedia pembelajaran bab 1, 2, dan 3. Bab 1 yaitu media pembelajaran. Media berasal dari kata Latin yaitu medium, yang berarti pengantar atau perantara pesan. Dalam pengertian lain, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mengantar pesan ke penerima pesan. Dari pengertian dari dua definisi ini dapat mengacu media itu mengacu pada penggunaan alat yang berupa benda untuk mengantar pesan. Manfaat dan fungsi media. Yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi siswa. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat dipahami oleh siswa. Yang ketiga, dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat diatasi sikap pasif pada anak didik. Yang keempat, memperjelas penyajian pesan sehingga tidak verbalitas. Yang ketiga, jenis dan klasifikasi media. Yang pertama, pengalaman langsung. Pengalaman langsung ialah berupa pengalaman peristiwa secara langsung atau first date maupun mengamati kejadian atau objek sebenarnya. Pengalaman tiruan ialah berupa tiruan atau model objek yang ditirukan. Pengalaman dari kata-kata berupa kata-kata lisan yang diucapkan dan rekaman yang direkam oleh alat perekam. Media audio ialah media yang mengandalkan hanya suara saja seperti radio. Media virtual ialah media yang hanya mengandalkan indera saja. Contoh seperti peta, meja, kursi, dan lain sebagainya. Media audiovisual ialah media yang mengandalkan suara dan unsur gambar. Contohnya film dan video. Peranan media pembelajaran. Dalam pendidikan, media berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Karenanya, informasi yang terdapat dalam media pembelajaran harus dapat melibatkan siswa baik dalam benak maupun mental dalam bentuk aktivitas yang nyata. Ada beberapa faktor yang menghambat komunikasi, yaitu hambatan kortologis, psikologis, dan kultural, serta hambatan lingkungan. Bab 2, konsep dasar multimedia pembelajaran. Multimedia diartikan sebagai ragam media yang digunakan untuk penyajian materi pembelajaran. Misalnya menggunakan wall chart atau grafik yang dibuat di atas kertas karton yang ditempel di dinding. Multimedia bisa disebut sebagai penyajian beberapa media untuk menyajikan informasi. Penggunaan multimedia dalam proses pembelajaran
yaitu terutama proses belajar mengajar agar mahasiswa dapat termotivasi untuk belajar dan dapat menimbulkan daya tarik dalam proses belajarnya sehingga diperoleh hasil belajar maksimal. Kesemuanya itu dilakukan agar hasil pembelajaran yang disampaikan dapat memenuhi kriteria efektif, efisien, dan daya tarik. Selanjutnya, program multimedia ialah media pembelajaran yang berbasis komputer. Media ini menggabungkan semua media yang terdiri dari teks, grafik, foto, video, musik, narasi, animasi yang diprogramkan berdasarkan teori pembelajaran. Prinsip multimedia. Multimedia pembelajaran adalah kombinasi foto, video, teks, grafik, suara, animasi, simulasi secara terpadu dan sinergis dengan bantuan aplikasi komputer tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam multimedia pembelajaran, penggunaan dapat mengontrol dan berinteraksi secara dinamis. Komponen media multimedia pembelajaran dimaksudkan sebagai media yang digunakan secara mandiri oleh siswa. Program multimedia pembelajaran akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih leluasa dan lebih individual terhadap materi pelajarannya. Dengan demikian, mereka dapat memahami dan menentukan kecepatan program dan pengulangan materi dengan bebas hingga memahami bahan pelajaran. Komponen tampilan yang perlu dipertimbangkan yaitu identifikasi tampilan seperti nomor halaman, judul atau subjudul yang sedang dipelajari, perintah-perintah untuk seperti maju mundur, berhenti, dan sebagainya. Bab 3. Cara pengembangan multimedia. Proses pembelajaran berbantu multimedia. Menggunakan multimedia dalam proses belajar mengajar dapat memungkinkan siswa untuk belajar berpikir secara kritis, menjadi pemecah masalah, lebih cenderung untuk mencari informasi, dan lebih termotivasi dalam proses belajar. Multimedia perlahan-lahan telah menjadi salah satu cara peserta didik untuk menggambarkan pengetahuan yang akan diperoleh di kelas dan untuk membangun penafsiran mereka sendiri dari informasi yang diperoleh. Tahapan dan prosedur pengembangan. Perkembangan suatu software tergantung pada tujuan, keperluan, dan berbagai faktor lain yang erat dengan pembuat software. Pengembangan software memerlukan pengelolaan sistematis dan melalui langkah-langkah sistematis sehingga membentuk dalam satu sistem yang kompleks. Pengembangan software meliputi 5 kegiatan: penggunaan, pengamatan, analisis, reka bentuk, dan implementasi. Model pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. Model pengembangan adalah langkah sistematis dalam membuat program multimedia pembelajaran interaktif. Beberapa model tersebut yaitu model APPED, model ADDIE, model Alesi-Trolip, model LEE, model Borg dan Gall, dan yang terakhir model Inverse dan Baron. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan hari ini.
Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan selamat pagi.